Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilaha illallah Waalaikumsalam. wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur di pagi ini kita masih bisa meluangkan waktu guna sama-sama kita belajar, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan juga tentunya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang muslim, yaitu tentang pemahaman kita, pengetahuan kita terkait dengan ilmu-ilmu keislaman, ya, wabil khusus terkait dengan Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan kita belajar, Allah berikan pemahaman, berikan ilmu yang manfaat. Dan tentunya kita mengharapkan ridho dan keberkahan Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ngaji kita hari ini, yaitu surah Ali Imran ayat 84. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbala. Kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Baik, ini sudah diulang semua, tidak ada kosakata baru, jadi sudah merupakan kata yang diulang dari ayat-ayat sebelumnya. Kita langsung terjemah. Qul, katakanlah olehmu Muhammad. Kita terjemah pertama adalah yang kalimah fi'il. Qul, katakanlah olehmu Muhammad. Ini sigot fi'il amr. Dan akar kata dari qul adalah qala. Qolanya qola aa. Qola yaqul qawlan qailun maqulun qul. Akar katanya sebetulnya qawala ya. Kenapa? Akar katanya sebetulnya qawala ya. Asal katanya qawala, cuma wawunya diganti dengan alif sehingga dibacanya qola. Makanya kalau di i'lal, namanya dalam ilmu tasrif itu ada bahasan i'lal. I'lal itu menjelaskan ya, huruf i'lalnya. Qala asluhu qawala ala wazni fa'ala. Jadi ada penjelasannya namanya i'lal. Qala ya, qul asal kata dari qala. Amanna ini. Nah, kalau misalkan i'rabnya qul fi'il amr mabni atas sukunnya. Sudah disambung aja. Fi'il amr mabni atas sukun. Karena fi'il amr, fi'il madi itu dia mabni atas sukun. Ya, mabni maksudnya fi'il amr dan fi'il madi itu dia kategori mabni. Amanna kami telah beriman. Amanna kami telah beriman. Akar kata dari amana. Nunnya dihilangkan, nun di akhirnya dihilangkan. Amana asalnya. Sehingga tasrifnya adalah amanna fi'il maudhi ma'lum mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Asalnya amana na. Jadi akar katanya asalnya adalah amana na. Cuma karena bacaannya agak kagok sehingga cukup di tad'if. Di tad'if itu didobelkan dengan tasydid. Ya, dengan tasydid sehingga cukup dengan amanah, nunnya satu tapi ditambah tasydid sebagai bentuk bahwa itu nunnya
asalnya adalah double. Kemudian unzila, unzila ini artinya telah diturunkan. Nah, ini bentuk sulasi mazid, asal katanya nazala, nazala, nuzila, ditambahkan hamzah unzila. Ya, unzila fi'il madhi ma'lum mabni fi'il madhi majhul, fi'il madhi majhul mabni atas fathah. Unzila asal katanya anzala, asal katanya yang aslinya nazala. Sulasi mujarodnya nazala, sulasi mazidnya anzala. Dimajhulkan jadi unzila. Kemudian berikutnya adalah utia. Utia juga sama. Utia artinya telah diberi. Utia telah diberi. Ya, asal katanya adalah ata, hamzah, ta dan alif lazimah ata. Ata itu fi'il madhi majhul. Kalau maklumnya utia. Ya, majhul utia. Sehingga utia adalah fi'il madhi majhul kata. Katanya ata, kemudian punya u. Jadi fi'il madhi majhul mabni atas fathah. Kemudian nufarriqu. La nufarriqu. Nufarriqu tentu awalan nun ini kita tahu fi'il mudhari. Nufarriqu kami beda-bedakan. Atau kami membedakan. Nufarriqu kami membedakan. La nufarriqu adalah kami membedakan. Asal katanya farroko. Asal katanya adalah farroko. Jadi nufarriqu fi'il mudhari ma'lum sahihul akhir. Nufarriqu fi'il mudhari ma'lum sahihul akhir marfu cirinya dhammah. Marfu cirinya dhammah. Akar kata farraqa. Itu jadi untuk yang fi'ilnya kita bahas itu. Sekarang kita keseluruhan terjemahkan. Qul katakan olehmu Muhammad, amanna kami telah beriman billahi kepada Allah. Wa dan ma apa yang unzila telah diturunkan alaina atas kami. Wa dan ma apa yang unzila telah diturunkan ala atas Ibrahim Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishaq dan Ishaq wa Yaqub dan Yaqub wal asbati dan keturunannya. Keturunan Yakub. Karena banyak nabi itu dari keturunan Yakub yang dikenal dengan Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel. Wa dan ma apa yang utia telah diberi Musa utia telah diberikan maksudnya. Utia telah diberikan Musa kepada Musa, wa Isa dan kepada Isa, wan nabiyun dan kepada para nabi. An-nabiyun para nabi. Min dari Rabbihim Tuhan mereka, Rabb mereka. La tidaklah nufarriqu kami membedakan. Nufarriqu kami membedakan baina di antara ahadin salah satu minhum dari mereka. Jadi Allah tidak bedakan dari para rasul, salah satu dari para rasul itu. Artinya tidak dibedakan ajarannya, ajaran tauhid, tidak ada penyimpangan. Wa dan nahnu kami lahu kepadanya muslimuna orang-orang yang berserah diri. Muslimuna orang-orang yang berserah diri. Ulang lagi, qul kata oleh Muhammad, amanna kami telah beriman billahi kepada Allah, wama dan apa yang unzila telah diturunkan alaina atas kami, wama dan apa yang unzila telah diturunkan ala atas Ibrahim Ibrahim, wa dan Ismail Ismail, wa dan Ishaq wa Ishaq, wa dan Yaqub Yaqub, wal asmi dan keturunannya, wa dan ma apa yang utia telah diberikan Musa kepada Musa, wa Isa dan Isa, wan nabiyuna dan para nabi. Min dari Rabbihim Tuhan mereka. La tidaklah nufarriqu kami membedakan baina di antara ahadin salah seorang minhum dari mereka. Wa dan nahnu kami lahu kepadanya muslimuna orang-orang yang berserah diri. Baik, silakan Bapak Ibu dibaca bersama lafaz dan terjemahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah Muhammad, amanna kami telah beriman billah dengan Allah wa ma dan apa yang unzila diturunkan alaina kepada kami wa ma dan apa yang unzila diturunkan ala kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan Asbab dan keturunannya wa ma dan apa yang utia diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi mir rabbihim dari Tuhan mereka. La nufariqu kami tidak membedakan baina di antara salah seorang pun minhum dari mereka wa nahnu dan kami baginya wa nahnu lahu dan kami baginya muslimun orang muslim. Baik, kita Dan kami baginya gimana tuh Ustaz? Ya. kepadanya, Pak. Jadi dari lahu kepadanya, kepada Allah. Dan kami Baik, kita bagi dua untuk baca individu. Pertama, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati sampai asbati. Yang kedua, wa ma utiya Musa wa sampai akhir ayat. Kita bagi dua. Silakan Pak Mazwar. baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amanna katakanlah Muhammad amanna kami telah beriman billahi kepada Allah wa ma dan apa yang unzila telah diturunkan alaina kepada kami wa ma dan apa yang unzila telah diturunkan ala kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub wal asbat dan keturunannya. Baik, alhamdulillah. Pak Imran silakan. Wa ma utiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma utiya wa dan ma apa yang utiya telah diberikan Musa kepada Musa wa Isa dan Isa wa nabiyuna dan nabi-nabi min dari Rabbihim Tuhan mereka la nufarriku kami tidak membedakan baina di antara ahadin salah satu minhum dari mereka wa dan nahnu kami lahu kepadanya muslimuna orang-orang yang berserah diri. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Awan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, amanna kami telah beriman billahi pada Allah wa ma dan apa yang unzila diturunkan alaina atas kami wa ma dan apa yang unzila diturunkan ala atas Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishak dan Nabi Ishak, wa Yakub dan Nabi Yakub, wal asbati dan keturunannya. Baik. Wa ma utiya. Cukup sampai wal asbati. Berikutnya Pak Budi, wa ma utiya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma dan apa yang utiya diberikan Musa kepada Nabi Musa wa Isa dan kepada Nabi Isa wa nabiyuna dan kepada nabi-nabi min dari Rabbihim Tuhan mereka la tidaklah nufarriku membedakan baina di antara ahadin salah satu minhum dari mereka wa nahnu dan kami lahu baginya kepadanya muslimuna berserah diri. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Parani silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna katakanlah kami beriman billah dengan Allah wa ma dan dengan unzila yang diturunkan alaina atas kami wa ma dan tidak unzila diturunkan ala apa yang dan apa yang apa yang diturunkan ala atas Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishak dan Ishak wa Yakub dan Yakub wal asbati dan
pada keturunannya. Baik, alhamdulillah, Pak. Berikutnya Bu Harti, wa ma utiya. Silakan Bu Harti, diaktifkan mikrofonnya, Pak. Bu. Suara Bu Harti. Oh, enggak, berarti enggak responnya. Bu Ai dulu, silakan Bu Ai, wa ma utiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama dan apa yang utia diturunkan Musa, Nabi Musa, wa Isa dan Isa, wa Nabi Yuna dan para nabi, min dari Rabbihim Tuhan mereka, la tidak nufarriku kami bedakan baina di antara ahadin seorang minum daripada mereka, wa dan nahnu kami lahu baginya muslimun orang-orang muslim. Baik, alhamdulillah. Bu Harti, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kul katakanlah amanah kami telah beriman billahi kepada Allah wa dan ma apa yang unsila telah diturunkan alaina atas kami wa dan ma apa yang unsila telah diturunkan ala atas Ibrahim Nabi Ibrahim wa Ismaila dan Ismail wa Ishaqo dan Ishaq wa Yaquba dan Yakub wal asbati dan keturunannya. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan Bapak Ibu semua. Ya. Kita akan lanjut ke bahasan terkait dengan kaidah bahasa Arabnya. Yang pertama bahwa di dalam bahasa Arab itu kata dibagi tiga. Ada kata jenis isim, ada kata jenis fiil, ada kata huruf atau kata bantu. Huruf itu kata bantu maksudnya. Jadi ada kata jenis isim, jenis fiil, dan kata bantu begitu. Nah, maka sebagaimana yang saya share terkait dengan isim itu ada dua pendekatan untuk kita tahu bahwa kata tersebut isim. Pendekatan pertama dengan cara melihat dari tulisannya, dari lafadznya, yaitu ada awalan al, awalan mim, akhiran tanwin, akhiran kasroh, dan akhiran tak marbutah. Jika salah satu dari 5 itu ada dalam sebuah kata, maka itu adalah isim. Bagaimana jika tidak ada satupun dari kelima ciri tersebut? Maka alternatif kedua pendekatannya dengan makna atau terjemah. Yaitu jika ada kata bermakna kata benda, bermakna sifat, bermakna hitungan atau bilangan, bermakna tempat atau lokasi, bermakna waktu atau keterangan waktu, bermakna arah, bermakna anggota tubuh, anggota badan, berwarna maknanya adalah makna warna, ya, ataupun nama-nama dari manusia atau seseorang, maka itu adalah isim. Jadi bisa dilihat dari sisi makna atau terjemahnya, yaitu tentang jika ada kata yang kita tidak bisa detek, tidak bisa amati dari sisi lafadznya. Tapi kalau dari sisi lafadznya saya sudah jelas, saya sudah cukup. Walaupun kita nggak tahu terjemahnya, kita sudah bisa tentukan itu adalah jenis isim. Sedangkan untuk fiilnya, untuk fiil itu senantiasa ada ciri awal dan ciri akhir. Ciri awal itu khusus untuk fiil mudhari dengan anita. Awalan hamzah, nun, ya, dan ta. Atau di beberapa kitab seperti Jurumiyah itu ada tambahan kode. Jadi kalau ada di depannya kode itu berarti pastikan fiil. Cuma kalau itu bisa dia fiil madhi, bisa mudhari setelah kode itu. Tapi kode itu dia menandakan bahwa jika ada kode maka setelah kode itu mesti dia fiil begitu. Atau kemudian ada saufa, kala saya lamun, summa kala salamun, kala saufa tamun, saufa. Nah biasanya kalau saufa itu mesti setelah saufa itu fi'il mudhari, itu tambahan ya di Jurumiyah. Atau awalan sin, ya lamuna di awal dengan sa, jadi saya lamun. Nah, tapi kemudian secara sederhananya adalah 4, anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Sedangkan ciri akhir itu dominasi fi'il madhi, akhiran ta, akhiran ti, akhiran tu, akhiran ta sukun, kemudian akhiran waw alif dan na. Kemudian ada lagi fi'il amr juga dengan ciri yang mirip, hanya beda di sisi terjemahnya. Kalau kata kerja lampau fi'il madhi, kalau perintah berarti fi'il amr.
Nah, bagaimana dengan fi'il nahi? Fi'il nahi itu sebetulnya cirinya ciri fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu awalan ta, ya, hanya dia ditambahkan la nahiyah di depannya. La yang bermakna jangan di depannya. Ya, jadi itu saja yang membedakannya. Jadi untuk fi'il jauh lebih simpel karena bahasannya hanya sedikit daripada isim. Jadi yang paling banyak itu adalah isim dan huruf. Nah, sedangkan bagian huruf tidak ada ciri khusus. Jadi untuk huruf tidak ada ciri khusus, makanya untuk huruf kita harus kenal satu persatu. Ada kita belajar huruf jar, kita kenal itu adalah huruf jar. Kita belajar huruf atop, huruf ibtida, huruf nafi, huruf nahi, huruf taukid, huruf nasab, huruf jazm, istisna, ya, dan huruf-huruf lain-lainnya. Maka itu dikenalkan satu persatu. Nah, maka ikhwan sekalian, Bapak Ibu, kemudian kita ada kata kuncinya. Jika ada isim ma'rifat, isim nakiroh, gunakan kata dia marfu, mansub, atau majrur. Tapi kalau ada dia selain itu maka mabni. Kalau mabni itu langsung mabni atas apa? Kalau mu'rob itu cirinya apa? Kalau misalkan marfu, mansub, majrur cirinya apa? Kalau mabni langsung mabninya atas apa? Yang kedua, istilah ini digunakan untuk isim domir yang pertama. Yang kedua isim isyarah, hada, hadihi, dzalika, ulaika. Yang ketiga untuk isim mausul, alladzi, alladzani, alladzina, ya, dan yang sejenisnya. Yang keempat adalah untuk isim syarat seperti man, mahma itu isim syarat. Dan ada isim istifham, kaifa, hal, a, dan sebagainya yang merupakan kalimat tanya atau kata tanya. Nah, maka yang 5 itu dia mesti mabni atas. Selain di luar itu, pilihannya marfu, mansub, atau majrur dengan cirinya apa. Itu adalah kata kunci yang bisa kita gunakan, penggunaan mabni dan penggunaan selain mabni. Baik, sekarang kita akan bagi. Pak Tabrani juga nanti partisipasi, Pak, hanya menyebutkan saja ini isim, fi'il, huruf gitu ya. Jadi supaya tidak lupa, ini hanya isim, fi'il, dan huruf saja. Sebutkan, oh ini adalah isim, fi'il, dan huruf, gitu aja. Baik, kita akan bagi 7 berarti. Bagi 7, yang pertama, qul amanna billahi wa ma unzila, ya, wa ma unzila, itu yang pertama. Yang kedua, alaina wa ma unzila ala Ibrahim, ya. Kemudian yang ketiga, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Yang ke-8, wal asbati wa ma utiya Musa. Yang ke-4-nya adalah wal asbati wa ma utiya Musa. Namanya wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim. Yang ke-6-nya la nufarriqu baina ahadin. Kemudian yang ke-7-nya minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi pas kita bagi 7. Silakan Pak Mazwar, qul amanna billahi wa ma unzila. Silakan Pak. Baik. Kul fi'il amar mabniun ala sukuni, amana fi'il madi mabniun ala fathi, na isim damir Jadi kalau seperti ini, jadi i'rabnya Taslim. fi'il madhi maklum mabni atas fathah, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir nahnu, begitu aja. Oh. Amanna fi'il madhi maklum mabniun ala fathi dengan subjeknya. Fa'il, ya, subjeknya fa'il, dhamir mustatir nahnu. Damir mustatil dengan damir nahnu. Nahnu, ya, betul. Billah huruf jar mabniun ala sukuni, ala kasri. Kasri ya, alif itu enggak ya, itu tambahan aja Ustaz ya. Alif itu karena dari kata lafaz Allahnya itu bukan alif hamzah ya. Hamzah, jadi ya. bi harf mabni atas kasroh.
B huruf jar mabniun ala kasri, Allahi isim Ma'rifat. ma'rifat mabniun isim Sifat dan majrurun ditandai dengan kasrah. Ya, Majrurun betul. ditandai dengan kasrah. Ya. Wa huruf ataf mabniun ala fathi, ma isim mabniun ala sukuni, unzila fi'il mudhari Majhul. Madi majhul. Fi'il madi ya. Fi'il madi majhul mabniun ala fathi. Alal fathi. Fathi. Alaina Cukup sampai unzila. Unzila akar katanya adalah nazala. nazala. Alhamdulillah. Berikutnya Kak Imran, alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alai huruf jar mafni ala sukun, na isim domir muttasil mafni ala sukun, wa huruf atof mafni ala fatih, ma huruf mausul mafni ala sukun, isim mafni ala sukun, unzila fi'il madi majhul ala fathah. Mabni atas fathah. Mabni ala fathah. Alai huruf jar mafni ala sukun, Ibrahim isim nama ya, isim ma'rifat ciri fathah. Ciri fathah ya, karena dia ghair munsharif atau isim ghair munsharif. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Wan, wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ataf mabniun ala fathah. Ismaila isim ma'rifat majrur cirinya fathah. Majrur isim ma'rifat mansub cirinya fathah. Kan atau majrur itu ngikuti sebelumnya. Ibrahima itu kan majrur karena dia ghair munsharif makanya fathah. Jadi Ismail ghair munsharif, Ishaq ghair munsharif, Yakub juga ghair munsharif. Oh iya. Ya. Wa huruf atau mabniun ala fathah, Ismail isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Berarti kasroh Pak Ustadz ya. Wa huruf atau mabniun ala fathah, Ishaq isim ma'rifat majrur cirinya ya, cirinya fathah. Iya, majrur cirinya fathah. Bukan Wa kasroh. huruf atau mabniun ala fathah, Yaquba isim ma'rifat majrur cirinya Ya. Kalau majrur kan kasroh Pak Ustadz. Nah, itu yang selain isim ghair munsharif. Kalau isim ghair munsharif tidak ada ala Ibrahimi wa Ismaili wa Ishaqi wa Yaqubi, itu enggak ada. Hanya isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu isim yang dia tidak ada kata Ibrahim. Enggak ada Ibrahimun, Ibrahiman, Ibrahimin, itu enggak ada. Yang ada Ibrahimu atau Ibrahima. Jadi yang ada itu isim ghair munsharif itu hanya jadi gini. Isim munsharif itu pertama jenis isim nama yang dia hanya menerima 2 harokat. Jadi isim ghair munsharif adalah jenis isim yang berkaitan dengan nama yang hanya menerima 2 harokat. Pertama harokat dhammah untuk marfu dan harokat fathah untuk mansub dan majrur. Nah, di antara isim ghair munsharif ya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Umar, Utsman, Fatimah, Aisyah, Zainab, Maryam gitu.
Jadi nama-nama yang memang tidak ada tanwinnya. Dari mana ya? Memang dari sananya tidak ada tanwinnya, begitu. Ya. Nah, biasanya pertanyaannya, kok kenapa gak ada tanwin kan? Kok kenapa ada kata yang ada tanwin, tapi kok ada nama yang gak pakai tanwin? Bedanya di mana? Muhammadun itu ada tanwin, Aliyun itu ada tanwinnya, ya. Kemudian nama-nama yang lainnya misalkan ada tanwinnya. Tapi kenapa kok gak ada tanwinnya? Nah, biasanya nama yang ada tanwinnya itu adalah nama isim mustaq yang ada akar kata fi'il madinya. Contoh, Muhammadun itu dari kata hamida. Ali itu dari kata a'la, artinya a'la itu artinya tinggi. Ya, kemudian ada lagi misalkan nama-nama yang lain, misalkan Hamidun dari kata hamida, hamad. Tapi kalau ada nama yang tidak bertanwin berarti dia isim jamid. Dari sanahnya memang sudah isim. Contoh Ibrahim gak ada fi'il madinya. Ismail gak ada fi'il madinya. Ishak gak ada fi'il madinya. Yakub juga gak ada. Maryam gak ada fi'il madinya. Fatimah gak ada fi'il madinya. Aisyah gak ada fi'il madinya. Maka yang tidak ada fi'il madinya maka dikatakan dia isim ghair munsharif kalau menjadi nama itu. Jadi dia jamid. Ya. Sedangkan yang nama bertanwin berarti nama mustaq. Ya, kalau kita runut, kalau kita teliti, kaji, ada akar katanya, begitu. Baik, ya alhamdulillah. Berikutnya dilanjut, silakan Pak Budi. Wal asbati wa ma utiya. Wal asbati wa huruf jar ya Ustaz ya. Huruf atop masih, Huruf atop mabni atas fathah. Al asbati isim Ma'rifat. Majrur cirinya kasroh. Ya. Wa huruf jar mabni atas fathi. Wa huruf atof. Wa huruf atof mabni atas fathi. Ma isim atau huruf ini Ustaz? Isim mabni atas sukun. Isim mabni atas sukuni. Utiya fi'il madi Majhul mabni atas fathah. Fathah. Atas fathah. Baik, alhamdulillah. Ya, berikutnya Pak Tabrani, Musa wa Isa wan Nabiyun. Silakan Pak. Musa isim Ma'rifat. Isim nama. Oh, isim nama. Ya, ma'rifat betul kan? Kalau nama itu ma'rifat betul. Musa isim ma'rifat karena nama begitu. Oh, gitu. Wa huruf jar Ustaz. Huruf atof. Isa isim ma'rifat, isim nama. Ya, isim nama. Wa huruf atof. Huruf atof. Huruf ataf. An-nabiyun isim ma'rifat. Isim ma'rifat juga ya. Ma'rifat. Karena ada al, awalan al. Baik. Alhamdulillah. Ini ya, jadi kita ulang-ulang supaya tidak lupa Pak. Jadi isim fi'il hurufnya supaya diulang-ulang. Baik, alhamdulillah. Hadis silakan min rabbihim la nufarriqu. Min huruf jar mabni atas sukun, Robbi isim nakiroh, majrur cirinya kasroh, him isim dhamir mutasil mabni atas sukun, la Rabbihim jumlah idhofah, la isim nafi huruf nafi la huruf nafi mabni atas fathah atas sukun, nufariku ini kami kan ya fa'il dari fa'il nahnu fariku
fi'il mudhorik Bapak maklum sahih akhir marfu ya. Betul. Cirinya dhammah. Fa'ilnya nahnu ya. Oke, baina isim apa makan. dorob. Iya, isim dorob makan. Isim dorob makan. Mabni atas sukun. Ahadin. Fathah. Atas fathah. Ahadin isim nakiroh. Majrur cirinya kasroh. Baina ahadin jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, lahu minhum wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Min harfu jarin mabni ala sukun, hum isim dhamir muttasil mabni ala sukun, wa harfu ataf mabni ala fathi, nahnu isim dhamir munfasil mabni ala dhammah, la harfu jarin mabni ala fathi, hu isim dhamir muttasil mabni ala dhammi, muslimuna isim jamak mudzakkar salim mustaq marfu tandanya waw. Baik, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah kita ulang-ulang. Jadi insya Allah makin lancar kalau kita ulang-ulang. Jadi materi kita, jadi kita sudah tahu struktur. Ya, jadi bahwa pembiasaan ini penting. Jadi pembiasaan penting untuk kita mengetahui. Selain jemaah juga mengetahui struktur atau status di setiap kata kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang juga sebagai huruf. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pemaknaannya. Maka ini Allah sampaikan tentang perintah bahwa sebelumnya kan terkait dengan itu yang mereka mengaku-ngaku tentang ajaran-ajaran sebelumnya. Maka ketika turunnya Al-Quran, ketika datangnya Nabi akhir zaman, maka otomatis aturan kitab-kitab sebelumnya itu sudah digantikan, ya, digantikan dengan kitab Al-Quran itu. Dan risalah kenabian sebelumnya dilanjutkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad melalui wahyu ini agar disampaikan kepada orang-orang Yahudi, qul amanna billah, katakanlah oleh Muhammad, ya amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, kama unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, untuk meneguhkan bahwasanya Rasulullah dan orang beriman itu beriman kepada Allah dan juga apa yang diturunkan yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan menegaskan kepada orang Yahudi, kami juga sebagai Muslim beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, baik secara sahifah, ajaran suhuf, ataupun syariat-syariat Ibrahim, termasuk syariat haji, syariat sholat, syariat kurban. Wa Ismail, dan juga kami juga beriman dengan Ismail. Wa Ishak, dan kami juga beriman kepada Ishak, nenek moyang kalian, Bani Israel. Yakub juga, yang merupakan pangkal daripada asal mula penamaan Israel itu, kepada Yakub. Wal Asbat, dan kepada keturunannya, keturunan Yakub. Ya, wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa yaitu Taurat. Beriman juga kepada Taurat. Sebagai Muslim kita beriman kepada Taurat, beriman kepada Musa. Wa Isa, dan juga beriman kepada Isa dan apa yang diberikan Allah kepada Isa yaitu Injil. Wan Nabiyun, dan juga para nabi yang tidak disebutkan, bisa jadi tidak detail disebutkan dari kalangan Bani Israel itu, nabi-nabi. Mir Rabbihim, yang mereka itu adalah utusan dari Rabb. Ya. La nufarriqu baina ahadin, yang kami, kata Allah, tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya, tidak membedakan ajarannya. Sehingga aneh kalau ada orang mengaku beriman kepada Rasul kok berbeda dengan keyakinan Rasul berikutnya. Berarti ada sesuatu yang salah. Karena Allah sudah jelaskan maupun di ayat akhir Al-Baqarah itu sudah la nufarriqu baina ahadin. Kalau di Al-Baqarah la nufarriqu baina ahadin mir rusuli.
Kalau di ayat ini la nufariqu baina ahadin minhum. Ya sama, artinya Allah tidak membedakan ajaran, hanya perbedaan sedikit syariat ya. Contoh misalkan sebelum Ibrahim apa namanya ada, maka syariatnya itu syariat yang ketauhidannya tentu disampaikan di ajaran Nabi syariatnya. Atau misalkan di contoh Yakub, Ishak, ya orang mencuri itu bukan potong tangan, tapi dia menjadi budak selama 1 tahun bagi orang yang hartanya dicuri. Selama 1 tahun itu satu bebas dengan begitu saja. Tapi ajaran Rasulullah SAW potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, gitu. Nah, kemudian ada lagi syariat-syariat yang lain, misalkan bagaimana saum Daud berbeda dengan saumnya umat Nabi Musa, berbeda dengan saumnya kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hanya dalam tataran yang sifatnya syariat ubudiyah, yang sifatnya apa namanya ibadah yang sifatnya makhluk. Tapi kalau misalkan secara inti keyakinan, inti ajaran sama tauhid. Dari Adam sampai Rasulullah Muhammad yaitu la ilaha illallah, ya. Wala na'budu illa iyyahu, dan kita tidak menyembah beribadah kecuali kepadanya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya, ya kata Rasulullah itu, dan kami kepadanya, kepada Allah muslimun, orang-orang yang berserah diri. Inilah kemudian digunakan dengan kata Islam Muslim. Kami orang-orang berserah diri. Dan bahkan Ibrahim pun dengan Ismail itu berdoa, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan ya Allah, jadikanlah kami berdua itu 2 orang yang berserah diri, muslimain. Bahkan keturunannya juga sebagai orang-orang yang muslim. Itu adalah bentuk akar kata yang dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah muncul. Makanya Al-Quran itu membuktikan. Maka kalau kita lihat ada 3 fungsi utama Quran. Yang pertama musaddiqan, membenarkan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya kita percaya kepada Isa Al-Masih, kita percaya Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim. Membenarkan ajaran sebelumnya, membenarkan sebelumnya. Yang kedua muhaiminan, sebagai bentuk dan juga sebagai bentuk apa namanya ujian kepada orang-orang yang ini ngaku-ngaku beriman tapi ternyata gak bisa iman kepada Quran. Dan juga sebagai bentuk apa namanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita menggunakan akal sehat kita membandingkan Al-Quran dengan yang diklaim oleh mereka itu katanya kitab asli. Itu muhaiminan. Kemudian yang terakhir adalah mubayyin. Ya, menjelaskan artinya di Quran itu menjelaskan tentang banyak hal. Ya, menjelaskan tentang banyak hal terkait apa yang terjadi di masa lalu ataupun terjadi di masa saat Rasulullah itu menerima wahyu. Contoh misalkan Al-Quran menjelaskan bahwa Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahum. Allah jelaskan tentang sejarah yang dibelokkan, bahwa kata Quran itu Allah sampaikan, tegaskan sebagai bentuk tabyin, mubayyin atau bayan. Isa nggak dibunuh, Isa nggak disalib. Walakin syubihalahum, tapi Allah serupakan di antara yang ngejar itu wajahnya mirip Isa. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu adalah Isa KW. Hanya wajahnya mirip Isa, tapi bukan orangnya. Nah, jadi itu sebetul untuk menjelaskan juga. Termasuk juga menjelaskan ketika Allah bertanya, Ya Isa, aqul talinnasi, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia bahwa engkau itu adalah anakku dan engkau adalah Tuhan? Maka kata Isa, Ya Rob, sungguh jika aku mengatakan itu, faqad alimtah, engkau telah tentu kalau aku mengatakan hal sedemikian itu, engkau tentu mengetahuinya. Tapi kan aku gak mengatakan begitu ya Rob. Nah, itu bantahan-bantahan itu namanya bayan, mubayyin. Jadi Quran sebagai musaddiq, Quran sebagai muhaimin, Quran sebagai mubayyin. Nah, gitu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian penjelasannya. Jika ada tambahan, sharing, diskusi, pertanyaan.
Ustaz nanya, Ustaz. Ya, silakan. Itu Nabi ini kulnya kepada Nabi Muhammad kan Ustaz ya? Ya. Ya, kami telah beriman. Itu Nabi itu beriman, beliau sebetulnya tidak menerima dan tidak tahu itu apa syariah-syariah dari Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub ya Ustaz ya. Tapi hanya beriman aja. Allah yang nyuruh beliau beriman begitu ya. Dan Rasulullah tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu, termasuk para nabi dan rasul sebelum beliau, jika Allah tidak beritahu. Maka Rasul kan disampaikan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, dari inisiatifnya sendiri, in huwa illa wahyu, kecuali dia berdasarkan atas wahyu atau perintah Allah. Termasuk hadis itu, sunnah itu wahyu, tapi Allah berikan gambaran maknanya, ya, tapi Nabi yang membuat redaksinya. Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah. Lafadz dan maknanya dari Allah itu Quran. Kalau hadis, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu bedanya hadis dengan Quran di situ. Al-Quran, lafadz dan makna itu langsung dari Allah. Sedangkan hadis, lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Baik. Satu lagi Ustaz, la nufarriqu ya. Ini enak banget dapat ingat teorinya yang Ustaz sampaikan. Jadi la nufarriqu artinya tuh tidak lanya karena fiil mudhari'nya nggak berubah, tetap ku akhirnya. Tapi kalau jangan itu la nufarriq gitu Ustaz ya, kafnya sukun. Ya, betul. Iya, ya. Mantap. Ya. Kemudian jadi yang memang terakhir apa ahli bahasa mungkin untuk untuk memudahkan kita butuh ahli bahasa yang memudahkan untuk dipahami. Itu adalah metode. Jadi artinya metode itu kenapa? Metode itu tidak ada yang baku karena metode itu senantiasa berkembang. Berkembang kenapa? Karena memang tidak hanya dalam satu kondisi saja. Jadi ada beberapa kondisi yang perlu merubah metode. Kemudian juga ada beberapa kondisi yang perlu lebih sederhanakan bahasa-bahasa. Maka selama tidak keluar dari substansi ilmu yang yang aslinya, maka tidak jadi persoalan kita menggunakan istilah-istilah baru yang itu memudahkan. Begitu. Maksudnya yang aturan kalau la jangan tidak itu pakai sukun itu tidak selamanya begitu Ustaz. Gimana maksudnya tadi? Iya, jadi kalau misalkan kita lihat ya bahwa itu bisa diujikan validitasnya ketika adalah menghadapi kata atau menghadapi fiil yang dia berawalan ta, berakhiran waw alif atau berakhiran sukun, dipastikan la-nya itu adalah la yang artinya jangan. Tapi jika tidak menghadapi ta, tidak akhiran waw alif, tidak akhiran sukun, maka itu dipastikan la-nya itu adalah tidak. Apalagi la yang artinya tidak juga bisa masuk ke isim juga. Contoh la haula wala quwata. Jadi la yang sifatnya la tidak, la nafi itu lebih fleksibel dan lebih banyak bentukan pola-polanya. Sehingga memudahkan kita untuk tahu, yaitu dengan cara ya kita pelajari yang sedikit. Kan ada teori belajar itu, kenali yang sedikit maka sisanya bukan bagian dari yang sedikit itu. Itu aja simpelnya. Maka kita kenali setelah la, jika ada ta, akhiran waw alif atau sukun, pastikan la itu jangan. Selainnya pastikan la itu tidak. Nah, gitu. Baik. Kemudian yang terakhir Ustaz, ini halaman terakhir ini buku ini juz 3 ya. Betul. 1 bulan ini udah habis. Gimana nih mau? Ya, boleh nanti lagi, Pak boleh misalkan pesan untuk buku ke Safinda, buku juz yang keempat. Ya, buku juz yang keempat sebanyak 10 sesuai dengan jumlah anggota, ya sebanyak 10 begitu untuk dikirimkan. Ya, boleh sekarang, boleh pekan depan, karena ini kan untuk masih 4 kali pertemuan lagi baru habis nih Pak. Sebulan lagi nih baru habis 4 kali pertemuan. Lagi, ya. Nah, jadi misalkan boleh nanti
kira-kira 2 pekan mau sisa, ya boleh baru pesan gitu. Boleh. Satu lagi tanya Ustadz, caranya gimana ini? Kalau kita lihat di halaman terakhir ini, cuma 2 yang merah di bawah kan. Betul. Artinya kita nih harus tahu ini, bisa mengartikan tanpa Ustadz kasih tahu gitu harusnya ya. Kosakatanya itu nggak pernah tinggal di kepala, tuh caranya gimana nih Ustadz ya? Ini harusnya kita udah masuk juz 3, harusnya sampai juz 3 nih kita udah mengerti semua gitu apa artinya dari kosakata yang ada. Jadi di dalam metodologi pelajaran dan juga di dalam target yang ditetapkan Sapinda Belajar itu ada bahasanya idealnya, ada bahasa standarnya, idealnya memang kita sudah harus tahu. Akan tetapi kondisi di lapangan kita kadang juga bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak standarnya. Makanya ketika di awal disampaikan diulang-ulang, ya maka metode Sapinda itu bukan metode hafalan, tetapi metode pembiasaan. Artinya kita memberikan satu cara belajar, banyak membaca, banyak mengulang-ulang, otomatis nanti hafal dengan sendirinya, sehingga tidak ada beban. Karena berdasarkan evaluasi, kalau disertakan dengan hafalan itu khawatirnya ada beban. Nah, maka supaya tidak jadi beban, tidak berasa beban, maka mengulang-ulangnya. Nah, betul, mengulang-ulangnya sehingga kita bisa untuk paling tidak sering ketemu, sering kenal dengan kata tersebut, maka paling tidak kita awalnya mungkin samar-samar, lalu kemudian sampai kita paham, oh ini kalau arti ini begini. Makanya sekarang kita kembali kepada fi'il itu dengan akar katanya supaya kita tahu, oh berarti ini artinya ini. Ada pengembangannya, kalimat menjadi seperti ini. Nah, sering membacanya. Mengulang itu maksudnya, sebentar. Mengulang itu maksudnya kita baca terus kita mencoba lihat artinya gitu Ustaz ya, memahami. Kita cari di kamus atau kita cari di buku terjemah luar kata begitu. Yang pertama, mengulang itu adalah mengulang-ulang apa yang dipelajari. Setelah itu kemudian kita baca. Kalau ada yang lupa baru buka kamus. Jadi pembiasaannya jangan terlampau ketergantungan kepada kamus. Kamus itu diperlukan kalau kita lupa baru buka. Ya, kalau kita lupa, makanya saya juga pernah menyampaikan waktu itu untuk yang kitab yang ada Qur'annya itu jangan dicoret-coret. Kenapa? Karena kalau kita coret-coret dengan terjemah sama dengan kita membiasakan ketergantungan kita melihat itu. Nah, makanya kenapa buku yang pertama, buku yang Qur'annya, kamunya, supaya kita bisa melatih ingatan kita dengan yang Qur'annya. Kalau kita lupa baru buka kamusnya gitu. Atau misalkan kalau misalkan nanti sudah juz 4, boleh mungkin begini, mungkin variasi belajarnya. Juz 4 didampingi dengan juz 1. Kita akan coba refresh kembali supaya juz 4 berjuz 1 juga kita ulang lagi dengan metode yang bisa kita komparasi. Kita bisa mix ya, bisa gabungkan misalkan. Sebagai gambaran bahwa supaya kita bisa menerapkan sekaligus dengan mengulang dan juga ada namanya menambah materi baru. Karena kalau juz 4 itu malah sudah banyakkan hitam semua gitu. Jadi banyakkan hitam semua artinya kata yang diulangnya sudah sangat banyak. Jadi yang merah itu dominasi di juz 1 dan di juz 2. Ya juz 3 aja udah tidak baca gitu. Apalagi juz 4, apalagi juz 5 begitu. Atau nanti barangkali waktu setiap belajar itu Ustadz, yang pelajaran minggu lalunya Ustadz tanya kita apa, jadi kita mencoba menghafal atau mengingatnya. Ustadz tanya yang kata kerjanya aja barangkali ya, apa artinya gitu. Harus dipaksa ya Pak Ketua? Iya kayaknya harus begitu ya. Bapak Ibu, juz satunya masih ada, masih tersimpan rapi? Masih. Saya nggak pernah punya. Bu Ai, Bu Ella yang nggak punya ya. Bu Ai, Bu Ella mungkin nanti bisa. Apa-apa, ada buku yang lain saya. Oke, baik. Jadi supaya kita perbandingan, bolehlah kita nanti mulai juz 4 itu sambil kita lanjut juz 4 sampai kita review ya, murojaah juz 1 paling tidak kita ada gambaran lagi. Jadi
gambaran lagi. Jadi boleh supaya kita tidak benar-benar lupa gitu. Tidak lupa. Ya boleh Ustaz. Begitu ya Pak Maswar ya. Walaupun hanya mengulang. Jadi kita tidak menekankan tapi hanya mengulang aja sifatnya. Iya. Enggak, soalnya kalau gini terus ya rasanya kok nggak dapat apa-apa gitu, kok nggak nyantol di kepala gitu loh Ustaz. Masalahnya lansia, Pak Maswar, Nggak boleh susah. sebagai alasan lansia, bukan? Iya. Susah ingetnya, gampang lepasnya. Kalau saya ya Pak. Baik. Harus ulang-ulang aja barangkali ya Pak Ustaz ya. Bagai mengukir di atas air, Pak. Pak Tabrani, hidupin mic-nya, Pak Tabrani bicara nggak kedengaran. Pak Tabrani, hidupkan mic-nya dulu. Pak Ustadz, saya ingat gini aja, Bu Ustadz. Apa namanya, kata orang kampung saya, kaji itu harus diulang-ulang, Ustadz. Jadi kalau sekali jalan itu nggak nempel, apalagi sama umur yang 18 tahun ini. Baik. Ya betul, makanya kan metodenya yang mengulang-ulang. Jadi biar mengulang-ulang. Jadi jangan ada beban menghafal, tapi ulang-ulang saja, otomatis nanti juga. Ya. Ustadz Musotik kemarin ceritakan ngulanginya sampai 100 kali hafalannya. Iya. Jadi semakin bagus. Namanya, kalau kami ini ya memang udah kadaluarsa ya, tapi pengennya ya paling kurang kata Pak Afrial cari pahala aja lah Pak katanya. Ya, kita thalabul ilmi ini kita bersyukur jika Allah berikan ilmu, pemahaman, itu sangat bersyukur. Kalaupun misalkan ada soalnya sih satu-satu dapat. Ya, kalaupun ada ujian misalkan agak kesulitan menangkap. Satu dapat. Kita mendapatkan insya Allah mendapatkan kebaikan. Ya Allah berikan kebaikan. Amin. Apalagi kalau kita diberikan bonus oleh Allah itu ingatan, berikan bonus kemudian ilmu, pemahaman itu, alhamdulillah itu sesuatu yang memang anugerah besar untuk kita semua. Amin. Baik. Ya seperti misalnya kan ini farraqah. Nah, ini kan kata baru nih, kira-kira kita minggu depannya Ustaz tanyain apa kata-kata yang yang ini. Ya. Baik. Itu kan ngulang-ngulang itu Ustaz. Boleh nyontek ya Pak Maswar. Boleh. Boleh. Kalau nggak tahu bisa dikasih. Kalau nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Itu jadi beban Pak, malah Pak. Seru-seruan aja ya Pak. Iya. Yang penting tetap semangat Pak. Tetap. 18 tahun ini ya. Kita belajarnya bukan sama Ustaz aja, sama macam-macam yang lain juga. Jangan Ustaznya aja yang bosan, Ustaz. Jangan Ustaznya bosan, betul. Iya. Halo. Apa ini udah sekian tahun nggak dapat juga. Saya itu terinspirasi begini Bapak Ibu. Jadi ada seorang ulama, dia ngajarin bacaan Quran. Dia ulama ahli qiraah bacaan Quran. Kemudian dia biasa ngajarin itu ketika sudah usia sepuh itu dia nyender di tiang masjid karena dia ngajarinnya di masjid itu. Maka ada seorang yang bertanya, wahai Syekh, sudah berapa lamakah engkau ngajar seperti ini di masjid ini? Dia bilang, sejak saya balik dan sejak saya bisa baca Quran sampai sekarang, selama itulah saya mengajar. Jadi kalau bagi kami misalkan orang yang diberikan amanah pengetahuan dalam hal misalkan terkait dengan keislaman, itu potensi dari ida matabnu Adam itu satu, yaitu ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat itu adalah salah satu jaminan seseorang mendapatkan jaminan kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Kalau misalkan tidak bisa sedekah jariyah, tidak bisa misalkan ada hal yang lainnya, misalkan, maka ilmu yang manfaat itu menjadi
Salah satu makanya orang itu masuk surga dan mendapatkan ridhonya Allah itu dengan banyak cara. Karena Allah tidak hanya berikan satu cara. Allah berikan banyak cara untuk meraih ridhonya, untuk meraih surganya Allah. Nah, bisa jadi Bapak Ibu dengan cara yang lain. Nah, mungkin bagi kami, saya dan teman-teman asatid itu mungkin salah satu caranya ya dengan seperti ini. Menyampaikan, mengajari. Semoga ini menjadi amal yang diterima oleh Allah, amal kebaikan dan juga kebaikan, insya Allah. Amin. Termasuk ngajarin Iqra ya Pak Ustaz. Kita lihat rata-rata di pesantren itu Bapak Ibu, baik di pesantren yang sudah punya nama model seperti Gontor, Tobu'i atau misalkan pesantren lainnya. Kalau kita perhatikan itu ada ustadz yang dia dari muda sampai wafatnya di pesantren itu. Dia lulus pesantren, kemudian dia ngabdi sebagai guru di pesantren, sebagai ustadz pesantren, sampai kemudian dia tinggi lingkungan dekat pesantren, sampai wafatnya ya di situ. Itu jadi dia nggak kemana-mana di situ. Kenapa? Karena khidmat kepada ilmu. Jadi menyadari betul bahwa potensi dan Allah berikan kesempatan itu yaitu yang diambil. Ada juga orang yang kesempatannya dengan punya kompetensi lain di bidang yang lain dan khidmat di situ itu sampai akhir hayatnya khidmat di situ juga bisa. Apapun profesi kita, selama profesi itu adalah profesi yang dibenarkan oleh syariat, yang legal menurut hukum Islam, maka kita khidmat di situ sampai akhir hayat kita, insya Allah itu menjadi buah bagi kita, buah mendapatkan kehidupan yang baik dan juga mendapatkan ridha Allah, insya Allah. Amin ya Allah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah, terima kasih, tetap semangat. Ya, kita senantiasa meluangkan waktu setiap pekannya. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, sekaligus wasilah mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ya, kita akhiri dengan alhamdulillah alamin kafatul majlis subhanallah.